Kiai Umar, ada kakak saya, ada bapak-bapak banyak, ada supir yang di belakang, semuanya menulis dari bahan ajar di yang mungkin sudah sampai pondok pesantren ini. Sampun nggih. Karena itu program dadakan dan juga agak dipaksa untuk menulis sehingga ya menjadi penulis dadaan, penerjemah dadaan. Dan kemarin juga sama, Bojonegoro baru saja minta dadaan lagi, minta dibuatkan buku panduan mengajar. Organ silabus, RPP silabus. Waduh saya nggak sanggup kalau buat RPP silabus. Terus makin runtus kepada lembaga mesti orang itu. Maka cukup saya buatkan panduan belajar saja. Watesi mawon bahwa akidatul awam itu batasnya iki sampai iki dan sak semester ora sampai ini setahun kata. Jadi orang ngulang itu KKN sehingga kataman masa bulan wis kata, kalau sing ora kataman sehingga sampai bulan berjemaah dan kata. Sehingga dengan batasan mawon. Dan itu sekilas tentang FKDT, tapi saya juga masih masih begitulah nggih. Dengan FKDT baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi Jawa Timur. Sekilas pandang mawon di kami di Madrasah Diniyah ini atau di Tanjung Kidul, maka sering nyebut salah pondok pesantren Al-Kholiki. Mergo odong-odonge Al-Kholiki, itu pondok Al-Kholiki. Jadi di Madrasah Diniyah Al-Hidayah itu ditopang oleh beberapa pondok pesantren. Ada pondok pesantren Riyadul Muhtadin yang di sini. Riyadul Muhtadin itu putra dan putri. Ada pondok pesantren Al-Hidayah yang sebelah persis ini. Sebelahnya lagi ada Darul Quran An-Munawwar Husnul Takfid. Dan ada satu lagi di saya sendiri agak jauh ke sana, pesantren Al-Kholiki. Dari 4 pesantren itu menjadi satu, diriannya jadi satu di sini. Jadi ya Al-Kholiki di sini, Riyadul Muhtadin di sini, Al-Hidayah di sini, dan juga di sini dalam Madrasah Diniyah. Makanya gurunya kata, tadi disampaikan oleh Pak Kepala dan 50 gurunya terpilih untuk tahun ini. Sehingga di Madrasah Diniyah dan PDF-nya itu tadi menyebut PDF, nanti tidak apa-apa saya singgung sedikit tentang PDF. Pilih pengen double besok, insya Allah saya siap mengawal asal sudah memenuhi syarat. Asal memenuhi syarat dia baru dikawal. Tapi belum memenuhi syarat belum bisa dipaksa karena nanti akan menjadi berat. Itu gambaran posisi lembaga kami Madrasah Diniyah Al-Hidayah. Dari selayang pandang ini di Madrasah Diniyah ini memang sudah lama sekali berdirinya, sejak saya belum lahir. Dari tahun berdiri bahkan belum merdeka 1930 itu sudah ada Madrasah Diniyah Al-Hidayah. Jenjangnya sampai hari ini ada jenjang ula atau awaliyah, ada jenjang wusta dan ada jenjang ulia. Jumlah kelasnya, rombongan belajarnya untuk ula atau awaliyah itu ada 21 kelas. Jadi kelas 1-nya itu A, B, C, D, E. Kelas 2-nya sampai F, kelas 3-nya sampai F, kelas 4-nya sampai E, wustonya AB, ulianya AB. Sehingga dari terkumpul jumlah rondelnya atau jumlah kelasnya itu ada 29 kelas. Ini salah satunya ini gedung putra yang sudah agak besar di sini, tapi yang kecil di pinggiran jalan tengah campur dengan yang putri. Dari 29 ruang kelas perharinya kami sediakan guru sejumlah 50 guru untuk mengajar jumlah santri sejumlah 732 santri. 732 santri itu kombinasi antara pondok pesantren dan yang non pondok pesantren, kampung istilahnya. Jadi pondok pesantrennya 60%, kampungnya 40%.
belajarnya pukul 14.00 atau jam 12 siang, jam 2 siang dibuka makan muhafadzah bersama selama 15 menit, lalu 45 menit pelajaran, istirahat setengah jam digunakan untuk sholat asar, jamaah sholat asar, habis itu masuk lagi jam setengah 4 sampai jam 4.15. Setiap harinya seperti itu. Kalendernya memakai kalender Hijriah, masuknya Syawal, selesainya Sya'ban, liburnya hanya mulut saja. Jadi ada hari Natal, hari Syawal masuk dan lain sebagainya, tidak ada yang libur, tetap masuk terus. Karena habis ini libur panjang, nanti sampai Syawal. Itu gambaran sederhana dari lembaga kami Mentajah Dunia Al-Hidayah. Nanti kita bahas dengan santai-santai ya, rokok-rokokan dan lain sebagainya, sehingga bisa nyampe. Untuk kurikulumnya, ini mestinya yang terpenting. Untuk kurikulumnya, meskipun kami di sini sebagian besar sebagai anggota tim perumus kurikulum Madrasah Diniyah Provinsi Jawa Timur, tapi di sini kami hanya memakai beberapa saja. Karena kurikulum yang disebarkan di Jawa Timur itu adalah standar minimal saja. Minimal dirinya ada seperti itu, yang seperti jenengan pegang itu minimal. Kalau sudah di atas itu ya tidak apa-apa. Contoh kecil, kalau di sini Safinatun Najah itu untuk kelas 2 awaliyah. Kalau standar Jawa Timur itu untuk kelas 4 awaliyah. Syaraf itu dimulai dari kelas 3, sini mulai kelas 2. Lalu ada di kalau di Jurumiyah di sini di awaliyah. Kalau di kurikulum Jawa Timur kan di Mustaf. Sini Mustaf sudah pakai alfiyah sampai kuliah. Oleh sebab itu kurikulum itu memang didesain atas karakter, kebutuhan dan ciri khas lembaga masing-masing. Tidak perlu dinilai dengan dipaksa untuk seperti Al-Hidayah. Tidak perlu pula Al-Hidayah dipaksa untuk seperti gini jenengan. Kita cari titik temu saja, kira-kira pasnya di mana. Mungkin nanti jenengan kesini membawa oleh-oleh yang bisa kami terapkan di sini, atau mungkin juga sebaliknya. Nah itu yang kami harapkan. Kita bertukar pikiran, semoga nanti ada hal yang bisa jenengan bawa pulang dan ada yang bisa kami dapatkan dari hubungan panjenengan di hari ini. Itu gambaran kurikulumnya. Nah, dari yang kami sampaikan itu mungkin nanti langsung kita buka saja diskusinya. Kita ngobrol pelan-pelan sambil dinikmati secara ringan-ringan meskipun apa adanya. Tapi sebelum ada tanya jawab, saya agak penasaran tadi. Kok tidak paham saya apa sih maksudnya? Apa mau? Belak otak itu apa sih maksudnya? Aku mikir belak otaknya apa ya? Apa adanya? Oh, apa adanya? Belak kotak belak-belakan. Dia kalau betul dia semu-semu horor. Tapi kita mau lawan Blomo Suto iki Blomo Suto. Belak kotak Blobo. Bahkan ini kalau Sumanda akan boleh wonten ingkang badhe dipun sampaikan saking rombongan Ponorogo kalau Sumanda. Nyata-nyata mawon kalau jadungan sak kersa panjenengan taklek diskusi usul dan lain sebagainya dipun sampaikan. Monggo. Mangke yang jawab juga tidak harus pulang atau memiliki banyak tim di belakang dan di belakang lah kata nanti mangke dengan kira-kira nanti yang paling pas untuk menjawab hal tersebut. Setengah sangaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama tentang kurikulum. Apakah mulai berdiri sampai hari ini ada perubahan? Banyak sekali perubahan di tengah perjalanan. Jadi kami biasa bongkar pasang kurikulum. Saja orang pakai pas, dirapatkan, dirubah, golek formasi yang paling tepat. Itu untuk kurikulumnya. Bahkan yang terakhir kita rubah tahun berapa itu? Berapa tahun yang lalu?
5 tahun yang lalu ya ada perubahan usul itu ya. Dan ini nampaknya juga akan dirubah lagi di tahun ini untuk tahun depan. Intinya kalau kurikulum kami selalu pegang pasar. Saja yang pas dan kita cari informasi yang pas. Itu untuk kurikulumnya. Karena kalau kita paksakan, satu contoh kita harus memaksa anak-anak harus pakai kitab yang pakai bahasa Jawa tulen. Wah ini kan bisa menerjemah 2 atau 3 kali nanti Arab diterjemah Jawa, Jawa diterjemah jadi Indonesia lagi. Makanya sering kami bongkar pasang kurikulum untuk mencari informasi yang tepat. Yang kedua tentang ijazah. Apakah ijazah di madrasah diniyah ya, madrasah diniyah ini formal? Tidak. Sama sekali tidak formal. Jadi digunakan misalkan lulus awaliyah untuk masuk SMP tidak bisa. Lulusan aliyah digunakan kuliah tidak bisa juga. Karena memang tidak formal. Ijazah ini sama kalau jenengan ketika jenengan pesan ke rumah Jarwo lalu dicetakkan di wilayah sama, kami juga pakai itu. Oke, sama saja. Nah, untuk memformalkan itu makanya kami punya PDF. Pendidikan yang formal itu yang ijazahnya memang formal. Dari tingkat kusto bisa melanjutkan ke SMA dan sederajat, dari tingkat kuliah bisa ke perguruan tinggi. Begitu. Jadi untuk status ijazahnya karena memang takmiliyah dan ini memang tidak bisa dipaksa untuk menjadi formal. Sampai kapanpun tidak bisa dipaksa. Karena kebijakannya karena ini memang sudah makanya sebutannya saja takmiliyah. Kalau mau formal maka jalannya bukan lewat madrasah diniyah takmiliyah, tapi bisa lewat PDF, lewat majalah ataupun program kesetaraan atau wajib didas kalau dulunya. Begitu. Cekap. Monggo telepon. Bagaimana proses pendirian PDF? Satu syarat untuk membuat PDF itu harus pondok pesantren. Itu syarat utamanya. Selain pondok pesantren tidak boleh. Pondok pesantrennya minimal. Ini saja tahun ini syarat untuk mendirikan PDF itu sudah diringankan. Kalau dulu minimal pondoknya harus sudah 10 tahun. Santrinya harus 300 minimal selama 10 tahun. Tapi sekarang sudah disederhanakan lagi. Minimal 3 tahun kalau ada salahnya itu ya 4 tahun. Santri pondoknya minimal 250. Jadi satu harus pondok pesantren, tidak boleh yayasan-yayasan di luar pondok pesantren. Yang kedua, pondoknya harus lebih dari 4 tahun usianya. Selama 4 tahun itu santrinya harus ada 250 stabil selama 4 tahun, dibuktikan dengan data santri selama 4 tahun. Itu syarat mutlaknya. Selebihnya tinggal persyaratan administrasi. Kalau persyaratan itu sudah terpenuhi dan ada kemampuan untuk membuat PDF, insya Allah sudah mudah. Masalah kurikulum, masalah proposal dan lain sebagainya itu bisa diproses. Tapi syarat utamanya yang tadi pondok pesantren usianya 4 tahun, santri pondoknya 250. Itu syarat utama. Mengatas ya. Makanya secara detail bakal lama lagi makanya. Monggo saat ini pun jadi PDF itu mulai muncul tahun 2014. 2014 mulai muncul. PDF angkatan pertama kami itu sudah angkatan ketiga. Tahun 2000 kita ini 18 ya, 2018 karena angkatan keempat. Yang ketiga atau keempat itulah 2018. Tapi penggodokan undang-undangnya itu, peraturannya, PMA dan sebagainya itu 8 tahun sebelumnya, baru di 2014. Akhirnya ikut di bawah naungan Kementerian Agama. Naungannya saat ini PDF berada di bawah naungan masih tetap di Kementerian Agama, tapi payungnya sudah ikut undang-undang pesantren yang kemarin. Nah, jadi undang-undang pesantren itu mengatur pendidikan pesantren dan juga pendidikan yang di bawah naungan pondok pesantren. Makanya kemarin banyak yang salah paham, dikira ada undang-undang pesantren ini untuk mandiri. Tidak, mandiri tidak.
tidak tersentuh sama sekali di undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren itu hanya untuk pondok pesantren dan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan pondok pesantren seperti Ma'had Ali, PDF, Mu'adalah, dan juga program kesetaraan. Itu kalau jalur pendidikannya. Jadi sampai hari ini masih terjadi Kementerian Agama dan masih menyatu dengan MI, MTS, MA itu apa namanya direkturnya? Penma masih di situ. Semoga saja besok sudah punya dirjen sendiri. KDC untuk tahun ini atau tahun setidak-tidaknya tahun 2024 sudah ada Direktur Jenderal Pondok Pesantren. Yang di situ ada direktur-direktur lagi, di bawah dirjen ada direktur BDM, direktur Ma'atali, dan direktur-direktur yang lain. Begitu sekilas tentang legalitas BDM. Mungkin ada yang mau menambahkan di antara asatid? Oke, terima kasih. Penambahkan sedikit yang dari awal tadi tentang penggunaan ijazah yang dari non formal tadi. Memang dulu sekitar 4 tahun yang lalu ketika beliau Mbah Sahal Mahfud itu masih sugeng, itu dawuh beliau mandi sekali, sehingga alhamdulillah ijazah-ijazah yang dari pondok pesantren Salaf itu diperkenankan untuk mengikuti kuliah S1 di Fakultas Islam. Di kemarin itu buktinya dari teman-teman santri-santri dari Pati yang dulu-dulu itu ijazahnya tidak pernah diurusi, akhirnya karena di rumah sangat dibutuhkan, salah satunya adalah mengajar di pendidikan formal yang sehingga menuntut untuk S1, akhirnya beliau minta ijazahnya kemudian digunakan untuk melanjutkan S1 itu bisa. Tapi setelah beliau Mbah Sahal Mahfud sedo, ternyata itu undang-undang sudah berubah lagi, sekarang sudah tidak bisa. Itu untuk madrasah diniyah. Terus mulai dari 1930 masalah kurikulum itu, kalau kita bayangkan 1930 itu kurikulum mungkin belum ada, sekedar ngaji bandungan, tapi perkembangan zaman sampai sekarang alhamdulillah bisa tertib, dan itu juga tidak permanen stagnan, tapi selalu mengikuti zaman dan kemampuan santri-santrinya. Itu masalah kurikulum. Berikutnya untuk yang PDF sedikit kami sampaikan. Saya termasuk diantaranya yang hikmah di PDF juga. Saya juga di diniyah beliau dengan Pak Modin atau di PDF-nya. Kemudian saya juga mengikuti perkembangan mulai nol sampai saat ini, bahwa alhamdulillah di PDF itu ijazahnya formal. Kalau ijazah, jadi ijazah PDF itu setara dengan SLTP dan SLTA untuk usto dan kuliah. Memang jenjangnya itu bukan disamakan atau enggak, memang setara. Kalau disamakan kan istilahnya tidak disama, tapi dipaksakan untuk dianggap untuk sama. Memang setara, jadi berdiri sendiri ijazah itu, dan bisa digunakan untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya walaupun tidak selinier, namun masih ada kaitannya. Seperti umpama ijazah sini dari PDF kok digunakan untuk fakultas kedokteran, ya mungkin agak kesulitan nyimpan. Tapi kalau fakultas Islam, IAIN atau apa sekarang itu UIN itu insya Allah bisa. Bahkan kalau dari SLTA-nya nanti bisa masuk ke SMA atau aliyah atau MAN dan lain sebagainya. Memang setara. Oke, monggo yang lain. Oke, terima kasih. Berkaitan pendirian pondok pesantren dengan madrasah diniyah, itu insya Allah yang saya dengar dari pengasuh-pengasuh yang dahulu adalah bersamaan. Jadi dulu madrasah ini ngaji bandungan ya di musola, di serambi masjid atau di lokal-lokal pondok pesantren itu saja. Kemudian perkembangannya, kemudian karena pengikutnya banyak, akhirnya dibuatkanlah ruangan-ruangan untuk memenuhi kebutuhan santrinya.
Jadi yang saya dengar insya Allah sama. Kalau sekarang kalau tidak salah generasi kelima di bangsa generasi kelima mungkin yang dari Mbah Ibn, kemudian Mbah Anwar, kemudian Mbah Musta'in, Mbah Jawali, itu sekarang 5, kalau tidak 5 dan kemudian berikutnya berkaitan dengan pendidikan di pondok, bahwa dari penopang pondok-pondok pesantren itu semuanya memang berkumpul menjadi dipusatkan pendidikannya itu di Madrasah Diniyah Al-Hidayah. Jadi dari pondok-pondok sekitar itu tidak mempunyai madrasah atau juga tidak mempunyai madrasah yang formal, tapi berkumpul di sini. Jika yang Pak Ojin tadi pondoknya Al-Kholidi itu dari sini mungkin bisa 800 meter atau 1 kilo itu diangkut antar jemput dengan menggunakan Hai is rasa odong-odong kembali. Hai is rasa odong-odong. Ya. Kemudian masalah double konten ijazah tadi, emang di sini itu ada selain ada 3 madrasah, kalau boleh saya itu semacam itu. Ada madrasah formal mulai MI, MTS dan aliyah. Satu sisi ada madrasah Diniyah Al-Hidayah mulai ula, wusto dan kuliah. Sisi yang lain ada pendidikan diniyah formal. Apakah nanti siswanya bukan double ijazahnya? Insya Allah kalau dengan diniyah hampir semuanya 90% lebih double. Karena dari siswa-siswi madrasah diniyah paginya itu ada yang sekolah di madrasah baik MTS atau aliyah atau MI, bahkan ada yang paginya sekolah di SD, SMP, SMA dan SMK paginya. Kemudian jam 2 mengikuti madrasah diniyah Al-Hidayah. Kalau dengan ijazah madrasah diniyah jelas double. Jadi ada ijazah yang formal dari MI, MTS, MA, yang di luar itu ada dapat ijazah dari madrasah diniyah. Satu sisi yang lagi ada juga pendidikan diniyah formal. Bagaimana masuknya? Memang ada batasan khusus. Untuk pendidikan diniyah formal sesuai disampaikan oleh beliau tadi, syarat utama adalah pendiri adalah pondok pesantren. Demikian juga yang menjadi santri di sini dikhususkan untuk yang mukim di pondok pesantren. Jadi untuk yang kampung, maaf anak desa, anak kampung yang sekitar sini atau sekitar desa sini itu kalau bertujuan bermaksud untuk mengikuti pendidikan diniyah formal, maka syarat utama harus pondok pesantren. Demikian juga sebaliknya, nanti yang pondok pesantren itu juga ada ya Bang, ada juga yang di MTS dan ada juga yang, tapi tidak banyak, tapi kebanyakan 90% lebih semuanya di PDF Al-Hidayah. Jadi kalau yang sudah PDF otomatis tidak mengikuti madrasah yang formal. Yang di PDF tidak mengikuti madrasah yang formal baik MI, MTS atau aliyah atau yang lain sebagainya, karena waktunya pagi. PDF itu waktunya pagi mulai jam 7:30 sampai jam 12:30. Setelah itu baru pulang. Jadi tidak double. Jadi ada batasan khusus sehingga yang MTS, yang MI, MTS, aliyah tetap berjalan dan juga yang PDF tetap berjalan karena mempunyai lahan masing-masing. Mau ke PDF baru di pondok pesantren, kalau mau itu berarti ada jalur yang lain. Mungkin Pak Fajin bisa menambahkan atau mungkin kalau sudah belum mengeluarkan ijazah formal lalu PDK formal juga. Ngono maksudnya jadi sehingga satu anak mendapatkan 2 ijazah formal. Jadi PDF-nya dan artinya itu sama-sama jadi satu di sini. Jadi 4 pesantren itu kalau mau PDF jadi sini semua. Jadi bukan Pak Alkohol itu buat PDF, Yatul Tati buat PDF, Daku buat PDF, tapi keempat-empatnya itu jadi satu membuat satu PDF ini. Jadi pagi di PDF, sore di Majid. Anak yang di PDF tidak mungkin double kontak dengan
di MI, MTS atau MA. Dan di pondok-pondok pesantren yang lain juga tidak ada yang melaksanakan sekolah formal selain PTM. Jadi tidak mungkin ijazahnya betul konten. Begitu ya maksudnya ya. Nggih. Oke, berarti santri PDF dan santri madingnya itu beda jumlahnya. Jumlah siswanya Ya. atau pesertanya. Ya, untuk PDF bukan yang 700 itu tadi. Oh, selain lain. Oh, gitu. Lain. Tapi begini, meskipun naik, PDF itu ada 500-an Oh, santrinya. Yang di Madin ada 700 sekian ini. Tapi 90% lebih santri PDF itu yang double di Madin. Jadi paginya Madin, paginya PDF, sorenya Madin.